Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan takwa? Mengapa kita harus bertakwa? Untuk apa takwa itu? Dan apa kegunaan takwa untuk hidup di dunia dan di akhirat? Pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Pertama adalah pengertian takwa. Secara etimologi atau bahasa, makna takwa merupakan bentuk masdar dari kata ittaqa yattaqi, yang berarti menjaga diri dari segala sesuatu yang membahayakan atau membawa mudarat. Juga dari kata waqa yaqi wiqayatan, yang berarti menjaga diri, menghindari atau menjauhi. Sedangkan makna takwa secara terminologi atau istilahan adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dari definisi takwa ini, maka penting bagi kita mengingat makna takwa dalam kehidupan sehari-hari agar kita senantiasa terjaga dari perbuatan buruk. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengapa kita harus bertakwa? Ada pepatah Arab berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang benar-benar mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi siapa saja yang mengenal dirinya dengan baik, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dia akan mengetahui kedudukannya, bahwa kedudukannya adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai hamba Allah, dia memiliki kewajiban untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia. Perintah bertakwa ini pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada
Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi mengapa kita harus bertakwa? Karena memang Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah takwa datangnya tidak hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita dalam hadis riwayat Tirmizi menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja dan kapan saja kalian berada. Rasulullah mengingatkan agar takwa kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu. Tidak dibatasi oleh ruang artinya takwa kita tidak hanya di tempat tertentu saja. Takwa kita tidak hanya ketika kita ada di masjid saja. Takwa kita kepada Allah tidak hanya ketika kita berada di tengah keluarga kita saja. Tetapi takwa kita kepada Allah ketika kita berada di tengah orang-orang yang kita tidak kenal, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa kepada Allah juga tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Takwa kepada Allah tidak hanya di bulan Ramadan saja. Tetapi bagaimana takwa kita kepada Allah juga bisa dan bahkan harus kita upayakan di bulan-bulan yang lainnya. Agar kita menjadi orang yang rabbaniyun, yaitu takwa kepada Allah di bulan apa saja, tidak hanya di bulan Ramadan, sehingga kita tidak disebut hanya sebagai Ramadaniyun, tetapi juga rabbaniyun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk apa takwa itu? Saya ingin katakan, takwa itu adalah pembuka jalan keluar dari permasalahan. Setiap kita manusia pasti dalam kehidupan ini menemukan yang namanya permasalahan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa jika ingin keluar dari suatu permasalahan, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Jadi ini merupakan garansi dari Allah kepada kita bahwa siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Ini membuat hati kita menjadi tenang, sehingga kita berupaya untuk terus menjaga diri kita di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Juga dilanjutkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang bertambah kita menjadi senang adalah bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah ternyata adalah orang yang bertakwa. Terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Setiap kita punya peluang untuk menjadi orang yang mulia. Karena posisi takwa
itu bisa dimiliki oleh siapa saja dari profesi apa saja. Setiap kita punya peluang untuk bisa bertakwa kepada Allah dan punya peluang untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka janji Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar dari permasalahan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, apa kegunaan takwa untuk hidup di dunia dan di akhirat? Kita butuh takwa untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Karena pertama, sebaik-baik bekal hidup di dunia dan di akhirat adalah takwa. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Wa tazawwadu, berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Jadi siapa saja yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, ingin memiliki bekal hidup di dunia dan di akhirat, maka sebaik-baik bekalnya adalah takwa. Kemudian wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Karena ternyata hanya orang-orang yang memiliki akal sehatlah yang mampu menyadari bahwa kehidupan ini adalah kehidupan sementara. Orang yang memiliki akal sehat tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Dia akan menyiapkan bekal tidak hanya untuk dunia tetapi juga untuk akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita butuh takwa untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah ternyata perekat pertemanan karib atau hubungan suami istri dalam berkasih sayang baik di dunia maupun di akhirat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemanan karib yang dilandaskan oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan langgeng tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, "Al-ahillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin." Al-ahillau, orang yang berkasih sayang, baik itu teman karib atau suami istri, yauma idzin, pada hari akhirat nanti, ba'duhum li ba'din adu, mereka saling berseteru, mereka saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali pertemanan karib yang dilandaskan oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari materi urgensi takwa ini adalah takwa adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari agar tindakan atau perbuatan kita terjaga dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pada fikih sirah dalam rangka menjaga dirinya dan pasukannya agar senantiasa dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai prinsip dengan mengatakan, maksiatuna ahwafu alaina min aduwina. Kemaksiatan kami lebih kami takuti daripada musuh-musuh kami. Sehingga dengan begitu mereka senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.